Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Kadafi. Saya ingin mempresentasikan hasil bekerja saya, yaitu tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dakwah secara tersembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abi Thalib atau saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dengannya, Zaid bin Harisah atau anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Aiman adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Amar dari Bani Zuhrah dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Harith, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut as-sabiqunal awwalun atau pemeluk Islam dari generasi awal. 2. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surat 26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut: mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdullah Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Secara mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar Al-Ghafari, seorang tokoh dari kaum Ghifar, Tufail bin Amr, Ada Dausi, seorang penyair terpadang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yasrib, Madinah. Gelombang pertama pada tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi, diantaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah, pertemuan umat Islam Yasrib dengan Rasulullah SAW. Pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai'atul Aqabah. Isi Bai'atul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yasrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yasrib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.